wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira anak saya. Anak saya di mana? Enggak tadi ikut saya. Mak gimana? Ada ya? Aman. Ketuker Saya barang. kaget, orang saya jalan sendirian gitu. Emaknya kemana? Gitu. Tadi ngomongin apaan? Belum mulai. Ashabul fadilah wal karamah was sa'adah, syairul masyayikh wal ustadzah, para kiai, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena saya tadi belum sempat kenalan. Nah iya, saya datang terus dibelokkan di rumah teman saya, Bu Bilkis, suruh makan nasi, kemudian dibawa ke situ, di situ dikasih apa tadi itu? Anggur. Bukan, saya dari tadi itu kurang konsentrasi, Pak. Begitu saya turun dari mobil, saya melihat jamaah kok bajunya seragam sama saya, ini yang salah siapa? Ya bukan gitu, saya jadi salting jadi. Dikasih dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak lama, jadi mohon didengarkan, karena saya besok subuh sudah harus kuliah subuh di Jakarta, dan saya malam hari ini masih punya peraturan pembatasan waktu, karena saya ini sebenarnya masih dalam pengawasan dokter. Dokter berbadi. Ibu-ibu yang mendengarkan dengan baik, saya doakan mudah-mudahan duitnya banyak, badannya sehat, hidupnya bahagia. Ibu-ibu yang tidak mendengarkan saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah dunia akhirat. Bapak-bapak yang mendengarkan, saya doakan mudah-mudahan istrinya setia. Yang tidak mendengarkan, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Kok doanya begitu mulu Pak Kiai? Karena haram mendoakan untuk kejelekan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, puji syukur alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir. Meskipun tadi ketip apa, hei Bu, yang di belakang ngapain? Jangan berisik, ntar ketiban duit. Saya tadi nelfon-nelfonan, ini hujan kayak begini, ini pengajian jadi apa enggak ini? Karena daerah sana banjir Pak. Tadi yang jemput saya muter-muter karena kena banjir. Alhamdulillah di sini enggak banjir. Banjir enggak tadi? Alhamdulillah.
Kenapa? Karena pengajian itu tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang kalau datang ke pengajian kumpulnya sama orang-orang orang soleha. soleh itu siapa? Kami sakit Pak. Saya sotik bukan soleh. Mana? Sana Pak, gambarnya Pak. Itu tetangga kamar Oh, saya. mirip Pak, kembar ya? Saudara, Kembar ya? suaminya istri saya. Kalau ada orang sedang susah, kalau ada orang sedang menderita, kalau ada orang sedang sakit hatinya, kalau kumpul di pengajian, insya Allah sembuh. Tapi kalau ada orang datang ke pengajian kok pulang tambah sakit hati, berarti ada yang salah. Betul nggak? Pulang dari pengajian malah ngamuk-ngamuk sama tetangganya. Pulang dari pengajian malah ngancurin. Yang salah siapa? Ustadz siapa? Karena saya pernah dengar kata kakek saya itu kan, tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran angen-angen sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh. Berarti kalau kumpul sama orang soleh, insya Allah. Kalau kumpul sama orang soleh, insya Allah Sehat. Ya orang sakit itu kan macam-macam. Orang sakit itu macam-macam. Enggak semua orang yang kelihatannya sehat terus batinnya sehat kan enggak, ya Bu ya? Ya Bu. Ya. Loro ati iku limo perkarane, kaping siji ndelok tangga gelange gedhi, kaping loro nek ndelok tangga gelange gedhi loro enggak ada. Oh yang bener, yakin, sumpah, wani mati, dalam ber. No tonggo gelangi gede akhirnya panas, sawai didol, tuku gelang, dolan mari tonggo kane. Bahasa teko omahe tonggo, tonggone tuku mobil anyar, langsung balik kanan dia. Kalah. Betul. Kaping siji ndelok tangga gelange gedhi, kaping loro Apa? diselingkuhi bojo. Loro enggak? Ikhlas. Kaping telu ndelok mantan bojone ayu. Wes ah. Nah, kalau ke pengajian, pulang dari pengajian kok hatinya masih terluka, semakin emosi, semakin iri, semakin benci, jangan-jangan yang ngaji bukan orang soleh. Jangan-jangan yang ngaji bukan orang soleh. Soleh itu seperti apa sih? Sampeyan kan sering kalau ada tetangganya melahirkan, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, gitu kan?
Nah, Yang soleh itu agak pendek. mudah-mudahan anaknya jadi anak yang solihah. Nah, sekarang pertanyaannya, soleh itu apa? Ya pokoknya soleh dah. Siapa yang tahu? Tak kasih duit. Nah, ini dia. Dedek, dompetku mau ndi? Kebujuk. Wes. Alamat nggak lulus. Soleh itu, dengerin, habis ini saya tanya satu-satu. As-solihu al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Coba ulangi. Ikuti saya. As-solihu al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Ulangi ibu-ibu, coba 1, 2, 3. Bukan bilang asolihu bu, asolihatu nanti, habis asolihu. Di mana-mana soleh dulu baru solihah. Bilang unduluin. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum. Orang segini banyaknya yang bisa cuma satu. Ya ustazah dia. Oh ustazah, pantesan. Nah jadi udah dipuji-puji ternyata ustazah. Wajib. Tapi banyak loh ustazah yang nggak ngerti itu banyak. Di zaman sekarang ustazah itu kadang-kadang cuma bisa baca tahlil ustazah. Suruh baca Quran babak belur. Ustazah cuma pinter baca roti doang. Kadang-kadang pengajian ibu-ibu itu cuma rame, isi ilmunya nggak ada, intinya cuma tahlilan, rotiban, marhabanan, hadrohan, ketimpring, bentabok. Lek seragam kuwi wajib. Bapak-bapak ada. Iya mana Malah ibu-ibu selalu senang. Senang terus. Bojone senang. Betul. Tahu saya. Bojone. Enggak bojo saya enggak ngono rek. Bojo saya itu low profile. Aku piamo iki. Salah mau digowo. Ceramah nek nggo bojo kan enggak bebas. Mari ngono gak oleh jatah aku. Enggak, bojoku api, bojoku fi. Ya Allah, di dunia ini enggak ada wanita sesolehah istri saya yang pernah saya lihat. Orangnya baik, setia, already standby anytime. Aku durung mlebu kamar itu wis dapat. Jalur duit. Belum dapat yang lain kan? Tangane maksudnya. Jadi soleh itu definisinya adalah al-qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Ini saya kasih yang begini-begini biar sampean pulang pengajian itu punya ilmu. Banyak bekal, enggak cuma hura-hura rame pulang bubar. Nanti ngajinya kiai ngajiin apaan? Pokoknya rame. Seru, lucu. Biar tahu banyak orang yang ngomong jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, tapi ditanya anak yang soleh itu yang seperti apa? Oh, anak yang soleh itu yang ganteng kalau tiap hari mabuk apa ya soleh? Salah. Soleh itu adalah al-qaimu bi huquqillah, yang menegakkan hak-hak Allah. Wa huquqi ibadihi, dan hak-hak hambanya Allah. Jadi kalau orang menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi kepada sesama manusia resek, itu bukan soleh. Suami rajin ke masjid, iktikaf paling lama di masjid, puasa Ramadan aktif Senin Kemis, tiap Senin dan tiap Kemis, tapi
hak-hak istrinya tidak ditunaikan, maka dia bukan suami yang soleh. Kapok. Ente pakai peci haji, pakai gamis, pakai serban ke masjid setiap hari, tapi belanja istri nggak dipenuhi. Istri nggak diperhatikan, istrinya sholat apa enggak bodoh amat, istrinya makan apa enggak bodoh amat, istrinya punya baju apa enggak bodoh amat. Suami yang kayak gini meskipun rajin ibadah belum masuk kategori suami yang soleh. Tang dulu, nanti gantian. Karena hak seorang istri itu satu sebenarnya. Apa hak istri itu? Perhatian. Sampean harus perhatikan tempat tinggal istri layak apa tidak, itu hak istri. Sampean harus perhatikan pakaian istri itu sudah layak apa tidak, itu hak istri. Sampean harus perhatikan istri uang belanjanya cukup apa tidak, itu hak istri. Sampean ngasih uang belanja sehari itu butuh 100.000, lah sampean cuma kasih 20.000, itu zalim. Kok disek? Bapaknya panas. Pas ngono pengen rabi neh. Mikir. Biar ibu-ibu tepuk-tangan dulu. Kalau istri yang solihah yang seperti apa, Pak Ustadz? Istri yang solihah, sekarang giliran bapak-bapak. Iya. Ya, Pak, ya. As-solihatu. Ayo. As-solihatu. As-solihatu. Kabeh. As-solihatu. As-solihatu. Al-qaimatu. Al-qaimatu. Bihuquqillahi. Bihuquqillahi. Wa huquqi zawjiha. Ulangi. As-solihatu. As-solihatu. Al-qaimatu. Al-qaimatu. Bihuquqillahi. Bihuquqillahi. Wa huquqi zawjiha. Istri yang solihah itu istri yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Paham? Ulangi, istri yang solihah adalah Istri Yang memenuhi hak-hak. yang memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya dan hak-haknya istrinya. suami. Salah, suaminya. Jadi kalau sampean punya istri, Pak, puasa Senin Kemis rajin, bahkan puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Pakaiannya rapi, minyak wangi paling mahal, parfum paling oke, berangkat pengajian tiap hari, sehari ngaji 3 kali, tapi suaminya makan nggak diurusin, suaminya nggak diperhatikan, maka bukanlah istri yang solihah. Oh, Perhatiin dong. Ada nggak yang begitu? banyak. Nggak ada memindah. Banyak ini. Biarin, ada ustazahnya sekalian, biarin, biar ustazahnya merasak. Nggak ada. Kalau mau ke pengajian, sebelum ke pengajian selesaikan dulu masakmu, siapkan buat makan suamimu, baru ke pengajian. Ke pengajian sehari sampai 3 kali, suami kaliren nggak makan-makan. Ya Allah, kira suaminya asam lambung aja, tahu dah. Betul. Jadi istri yang solihah itu standarnya adalah istri yang taat kepada suami dan memenuhi hak-hak suaminya. Apa? Hak suami itu apa? Woi, hak suami itu apa? Makan. Makan, nggak makan doang. Hak suami itu dilayani.
papat. Suami suruh jemurin. Makanya Pak, kalau punya istri itu nggak usah ngaji kemana-mana. Yang penting sampean yang ngajarin ngajinya. Hidup para istri. Sampean tanya istri saya. Ikut pengajian sekedarnya aja di depan rumah doang. Udah kemana-mana enggak. Kenapa? Karena dia Quran saya ngajarin, kitab saya ngajarin, wiridan saya ngajarin. Kenapa? Karena hukum fikihnya tuh begitu. Seorang istri yang tidak tahu tentang Risalatul Maghid, maka suami wajib mengajarkan tentang Risalatul Maghid kepada istrinya. Jika suami nggak mampu mengajarkan Risalatul Maghid, maka suami wajib manggil guru untuk ngajarin istrinya Risalatul Maghid. Ini wajib. Kalau cuma belajar yang lainnya itu fardu kifayah, tapi Risalatul Maghid ini wajib fardu ain. Apa Risalatul Maghid? Tentang Ibadah. Sama. ngawur. Tentang darah wanita. Udah sering salah loh. Orang nggak paham kapan yang disebut haid, kapan yang disebut istihadhah, kapan yang disebut nifas. Kadang-kadang orang istihadhah nganggapnya haid. Kira-kira kalau dia istihadhah terus nganggapnya haid terus dia nggak sholat, dosa apa enggak? Padahal sholat itu dosa yang apabila ditinggalkan dosanya lebih besar ketimbang zina. Bahkan sebagian ulama menyatakan meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir fil ibadah. Jadi kalau istri nggak melakukan hal itu sementara suami nggak bisa mengajarkan, serumah kena dosanya. Maka panggil ustazah yang ngerti Risalatul Maghid, karena nggak semua ustazah paham. Gitu loh. Saya kemana-mana itu sering saya kritik ustazah-ustazah, saya kritik pengajian-pengajian ibu-ibu. Kenapa? Dari beberapa pengajian majelis taklim, ini karena judulnya terkait dengan majelis taklim maka saya harus bahas ini. Banyak pengajian ibu-ibu. Bahkan di dunia ini, ya elah di dunia ini. Di dunia ini majelis taklim yang paling banyak dan mampu bertahan itu cuma majelis taklim ibu-ibu. Bapak-bapak itu halah pembukaan doang 200 orang. Sebulan kemudian 20 orang. Bahkan tinggal 2 orang. Pengalaman dong saya di kontak buka pengajian yang selesai. Hanya ibu-ibu doang yang bertahan. Siapa ini? Ya sumpahin duitnya banyak. Loh kan udah saya itu pantangan Bu. Saya pernah ceramah itu tahun 1994 bareng sama guru saya, Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Reski. Pas lagi ceramah orang ngobrol sendiri, saya kesel, saya sumpahin. Begitu saya sumpahin, pas pulang di mobil ditempelin sama dia. Berhenti kamu jadi mubalik. Gak boleh begitu mendoakan orang kejelekan itu, haram. Karena orang kalau mendoakan kejelekan untuk orang lain, maka doa itu akan naik ke langit, dan ketika di langit dia mau mencari orang yang dia doakan ternyata nggak layak didoakan jelek, maka kejelekan itu larinya kepada dirimu sendiri. Makanya ibu jangan suka suudon sama suami. Kembali orang-orang buyan. Jadi as-salihatu al-qa'imatu bi huquqillahi wa huquqi zaujiha, dia berbakti kepada Allah, ibu.